Baik teman-teman semuanya, video kali ini bersama saya Jati Putra. Saya akan coba bawakan salah satu tutorial ya menggunakan AWS, yaitu membuat instance lalu membuat instance itu menjadi sebuah image. Jadi kalau biasa kita tahu image itu kalau kita bisa sebutkan sebagai template ya. Kalau saya bahasa mudahnya lah menurut saya template. Nah, jadi supaya kedepannya karena kan dengan adanya template kita bisa melakukan nanti kalau penggunaan load yang tinggi kita bisa men-scalable server kita. Nah, jadi tidak jauh dulu, kita hanya langkah pertama kita buat instance lalu kita buat image-nya ya. Nah, ini adalah setelah login dengan AWS AWS user kita akan lihat C2 dashboard. Kita bisa masuk, tampilannya hampir sama seperti ini. Oke, lalu pertama kita akan buat instance. Running instance saya masih 0. Saya akan buat instance. Ini sebelumnya udah ada instance ya. Saya akan buat instance baru. Oke, saya biasa pakai ini juga ya, buatan Amazon Linux ya, buatan AWS versi 2. Lalu kita pilih yang ini T2 Micro, jadi ada account kalau lebih hemat pakai ini ya karena ini free tier ya. Ya teman-teman kalau memang ada account yang memang kalau daftar AWS ya kita dapat kredit, kita juga ada ini free tier, jadi sebulan itu ini berapa 12 bulan setahun nggak bayar gratis dari Amazon ya. Jadi sebulan itu dikasih 750 jam seperti itu. Oke, lalu kita pilih ini instance, jadi hardware-nya kita mau CPU-nya ini memorinya 1 GB. Kita lanjut. Di sini saya akan pakai yang biasa, cuman saya ingin pada saat ini server dijalankan itu sudah otomatis install ya, menginstalkan aplikasi Nginx, karena kan saya mau buat contohnya itu adalah web server dengan Nginx, dan Nginx itu bisa diakses juga. Nah, jadi saya udah siapkan sebuah file. Saya taruhnya di S3 tempatnya AWS, jadi bahasanya cloudnya AWS lah. Di sini saya taruh yang file instan. Ini install text. Oke, saya masukkan ke dalam launch-nya. User data ini adalah yang akan dijalankan setiap kali ini di launch ya. Oke, teman-teman kalau mau lihat isinya kayaknya bisa saya coba kasih lihat isinya. Nah, ini adalah perintah untuk menginstal Nginx ya, sampai men-settingnya. Nah, dia butuh beberapa file configuration virtual yang sebenarnya udah saya naikkan juga. Udah ada virtual configuration, www configurations. Nanti saya tambahkan satu file index.php. Jadi bisa diakses, ini ada scriptnya juga. Nah, lalu scriptnya hanya untuk menampilkan IP dari instance kita, private IP. Nah, lalu ini hanya demo ya. Lalu kita lihat ini semuanya saya biarkan seperti apa adanya default. Lalu add storage saya cuma butuh 8 GB. Add tag biasa saya kasih ini name, saya namain web server kita buat ini banyak web server, sip lah ya. Oke, benih. Lanjut. Di sini security group, jadi secara tidak langsung seperti firewallnya, tapi dia memang berbeda. Di sini di AWS juga punya firewallnya yang bisa kita setting, cuman security group ini
bisa sementara ini karena kita masih basic, kita bisa anggap ini adalah sebuah firewallnya. Saya udah buat ya, ini security group yang ini ya, itu mengallow HTTP ya keluar dari source ini, lalu mengallow juga HTTPS dari source ini, dan lalu mengallow SSH. SSH ini yang biasa kita pakai untuk meremote ke dalam servernya. Jadi kalau kita butuh konfigurasi tertentu, kita harus allow-kan SSH. Lalu HTTP ini biasa untuk website, sama ini juga website yang secure. Lalu kita allow-kan dulu supaya dia bisa nanti diakses. Review kita launch. Oke, kita udah yakin. Kita oke kan. Nah, khusus untuk Keeper ini adalah ini saya udah buat sih sebenarnya, saya namakan aja Keeper kantor. Saya udah buat. Lalu kalau teman-teman masih baru, sebenarnya teman-teman buat ini. Cuman teman-teman kasih nama supaya teman-teman ingat, lalu teman-teman download Keepernya. Nanti dia berbentuk file. Nah, file ini yang nanti kita pakai di lokal kita untuk mengconnect ke instance. Ya, ini salah satu cara ya, kita pakai Keeper untuk mengconnect ke instance. Cuman untuk membuat instance sampai ke tahap image kita nggak butuh ini. Karena kenapa? Saya sudah buat settingannya di sini untuk dia bisa nginstal. Jadi saya nggak perlu lagi masuk ke dalam server. Nah, lalu saya pilih kembali kantor, knowledge, launch. Oke, kita klik di sini. Kita lihat bahwa instance kita sedang dijalankan. Kita akan tunggu beberapa saat, setelah itu baru kita lihat lagi. Tapi teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini kita udah dapat public DNS, public domain, sama public IP. Jadi kita bisa akses nanti server ini melalui IP ini. Ya, kita mau coba kan? Bisa nggak? Oh, bisa nih. Tapi nanti di dalam yang kita akses itu, dia akan munculin IP private IP ini, jadi 5298. Oke, kita tunggu. Jika udah selesai, kita akan coba. Ini sebenarnya udah running ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat sebenarnya dia kira-kira udah siap atau belum, kita bisa coba dilihat dari sini. Instance setting, instance screenshot. Nah, dia kalau biasa udah posisi begini, mungkin dia udah siap untuk digunakan. Kita bisa balik lagi kembali. Sampai di sini kita coba akses ya. Mau pakai ini dia pakai, atau di sini pakai juga bisa. Kita buka satu tab. Nah, itu udah muncul IP-nya. Di server IP address is 5298, sama dengan yang ada di sini. Sampai tahap ini, teman-teman sudah berhasil membuat sebuah server di dalam AWS. Nama instance ya, yang EC2 ya, instance di dalam AWS. Lalu teman-teman bahasanya, kalau bahasa gampangnya itu, teman-teman udah punya server nih di AWS dengan server yang 1 GHz CPU-nya sama RAM-nya 1 GB. Nah, ini Linux pakainya. Ya, umumnya kita pakai Linux. Lalu bagaimana kita supaya bisa create? Saya mau server ini menjadi acuan saya untuk bisa akan datang saya mau buat server-server lainnya. Kenapa? Kalau teman-teman lihat di script ini, yang saya install cuma web server sama PHP-nya. Kenapa? Karena nanti kedepannya seri selanjutnya akan saya buat bahwa kan web server ini adalah aplikasi, lalu nanti kita akan bangun lagi database server untuk menerima akses penyimpanan data dari hasil pengolahan server kita. Jadi memang yang satu ini akan kita bangun khusus hanya sebagai web server. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa web server juga itu seperti aplikasi nih, kalau kita aplikasi ini bebannya berat, kita nambah dong aplikasinya yang sama persis supaya pas diakses user tidak merasa berbeda. Nambah. Jadi server satu nih, saya mau akan datang servernya, kalau memang udah berat, saya nambah satu server lagi, gitu kan. Nah, jadi saya harus menggunakan template yang sama dengan server sebelumnya. Jadi kita wajib membuat sebuah template. Templatenya itu kita di sini AWS namanya image. Kita klik image, create image. Nah, di sini image-nya itu kita boleh namain web server
server image. Oke, image. Sorry. Oke, lalu kita create. Kita gunakan 8 GB. Ini teman-teman tergantung pilihan teman-teman ya. Saya create image. Create image ini oke. Kita akan lihat ini kan instance ya. Kita akan lihat di AMI. Dia sedang di-create. Jika udah selesai, dia akan berhenti, statusnya udah oke. Oke. Nah, teman-teman bahwa ini sudah bisa diakses ya dimanapun asal kita pakai DNS atau kita mengarah pada IP-nya yang tadi. Oke. Sampai di sini untuk create instance sampai ke tahap create image. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya dan mendapatkan manfaat dari video tutorial ini. Terima kasih teman-teman. Nanti akan share selanjutnya akan lanjut dengan men-scaling server. Jadi yang tadi saya bilang diduplikasi aplikasinya, web servernya ini diduplikasi supaya bisa menerima beban akses dari user yang banyak seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Salam.